Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJ Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Senang sekali rasanya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali dalam program Mimbar Gemar ini. Dan saya berharap kiranya kita semua di dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat, dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan tentunya. Sebab kasih karunia-Nya begitu luar biasa, kasih setia Tuhan, dan juga kebaikan-Nya, rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Dan pagi hari ini saya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan pembacaan kita hari Selasa tanggal 4 Juli 2023. Saya diberkati di dalam pembacaan yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Fokus pembahasan kita ayat yang ketiga sampai yang keenam. Demikian saya akan bacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 5. Tetapi barang siapa menuruti perintahnya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Kebenaran bagi hari ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, yang menekankan satu hal yang penting, yaitu pengenalan akan Allah. Banyak orang mengatakan dan menyatakan dirinya bahwa dia mengenal Allah. Tapi pertanyaannya, apakah betul sungguh-sungguh dia ini mengenal Allah? Karena itu perlu dibuktikan. Pengenalan akan Allah itu bukan pernyataan secara verbal semata, berdasarkan pengakuan seseorang. Tetapi ternyata sebagaimana Alkitab katakan, pengenalan akan Allah itu ada cirinya, ada karakteristiknya. Seseorang apakah betul-betul sebagai pribadi yang mengenal Allah atau tidak. Nah, pembacaan kita pagi hari ini yang telah sama-sama kita dengar dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 6 ini berbicara tentang karakteristik atau ciri-ciri orang percaya yang sungguh-sungguh mengenal Allah. Yang pertama saya temukan, pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Allah yaitu menuruti perintah-perintahnya. Dengar baik, pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Allah adalah pribadi yang menuruti perintah-perintah Bapa. Kalau seseorang menyatakan bahwa dia mengenal Allah atau katanya dia mengenal Allah, tetapi tidak menuruti perintah-perintah Bapa, Alkitab katakan dalam ayat yang keempat, ia adalah seorang pendusta. Ia adalah seorang pembohong.
bukan saja Alkitab menyatakan sebagai seorang pendusta, tetapi juga lebih dalam lagi dinyatakan bahwa tidak ada kebenaran dalam orang yang menyatakan dirinya mengenal Allah, tetapi tidak dibuktikan dengan taat menuruti perintah-perintahnya. Artinya apa? Seseorang yang sungguh-sungguh menyatakan, memproklamirkan dirinya sebagai pribadi yang mengenal Allah, tidak bisa tidak, harus, wajib. Yang pertama, corak yang pertama, ciri yang pertama, karakteristik yang pertama, tidak bisa ditinggalkan, yaitu menuruti perintah-perintah Bapa. Tentunya perintah Bapa ini sangat luas dan semuanya sudah sempurna, terkatup, ditulis dan dijabarkan di dalam Alkitab. Kalau kita rindu mengenal, mengerti perintah-perintah Allah, baca, renungkan firman Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan itu juga salah satu bagian perintah Tuhan, perintah Bapa bagi setiap orang percaya. Haleluya. Yang kedua, kalau seseorang menyatakan bahwa dia menuruti perintah-perintah Bapa, ya kan? Ini ada peningkatan pikiran ini. Tadi yang pertama, kalau dia menyatakan dia mengenal Allah, cirinya dia harus menuruti atau taat kepada perintah-perintah Bapa. Dan kalau dia sungguh-sungguh sebagai seorang yang taat kepada perintah-perintah Bapa, menuruti melakukan perintah-perintah Bapa, yang kedua peningkatan pikiran yang dinyatakan oleh Alkitab, bahwa orang itu sungguh sempurna di dalam kasih Allah. Ayat yang kelima situ jelas dinyatakan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Waduh, ini satu hal yang luar biasa. Rasul Yohanes menyatakan satu rangkaian kebenaran yang tidak bisa dipisahkan dan saling keterkaitan satu dengan yang lain. Diawali dari konsep tentang pengenalan akan Allah. Cirinya yaitu orang tersebut harus menuruti, melakukan perintah-perintah Bapa. Pribadi yang menuruti perintah-perintah Bapa itu artinya dia adalah pribadi yang sudah sempurna di dalam kasih Allah. Kasih Allah sudah tinggal di dalam hidupnya. Dan ketika kasih Allah sudah tinggal di dalam hidupnya, itu artinya bahwa dia ada di dalam Dia, di dalam Bapa. Dan lebih dalam lagi, pokok pikiran itu semakin dalam. Ayat yang ke-6, barang siapa menyatakan dia ada di dalam Bapa, corak selanjutnya, ciri selanjutnya dinyatakan ayat yang ke-6. Barang siapa menyatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Waduh, ini kebenaran yang dahsyat, ini kebenaran yang sangat luar biasa, yang menjadi syarat atau ciri atau corak pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Allah adalah pribadi yang sungguh-sungguh taat menuruti perintah-perintahnya.
Pribadi-pribadi yang taat menuruti perintah-perintahnya itu artinya dia sudah sempurna di dalam kasih Allah. Pribadi yang sudah sempurna di dalam kasih Allah itu artinya bahwa Allah tinggal di dalam dia. Dan jika kita mengatakan kita tinggal di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini corak yang tidak bisa dibantah, ditolak oleh orang-orang di sekitar kita. Jika kita sungguh-sungguh telah hidup sama seperti Kristus hidup, itulah panggilan kita sesungguhnya sebagai orang percaya. Mencerminkan Kristus itu ada, hadir di dalam hidup kita. Sebagaimana Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal 2:20, aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga pribadi-pribadi yang Kristus sudah hidup di dalam hidupnya akan nyata tindakan, akan nyata praktek hidup, akan nyata aplikasi hidup, kebenaran-kebenaran praktis, praktek hidup seperti Kristus telah hidup. Dan ciri kehidupan Kristus itu seperti apa? Dijelaskan ayat 7 sampai ayat 17. Ada dua hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, ciri Kristus hidup yang harus juga menjadi nyata dalam hidup kita. Kristus hidup dalam kasih. Ayat 7, 8, dan 9 itu berbicara tentang bagaimana orang yang sungguh-sungguh hidup seperti Yesus telah hidup harus hidup di dalam kasih. Kristus hidup di dalam kasih, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan hanya mengajarkan tentang kasih, kasihilah sesamamu manusia, tetapi Tuhan mengajarkan lebih dalam, kasihilah musuhmu dan doakan. Hukum Taurat mengajarkan bencilah musuhmu, kan seperti itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk dia. Luar biasa ajaran kasih di dalam Tuhan. Mengasihi orang yang baik sama kita, orang dunia bisa lakukan. Itu hukum Taurat. Tetapi hukum kasih yang Yesus bawa harus mengasihi orang yang membenci dan memusuhi kita dan mendoakan. Itulah ciri corak pribadi orang-orang yang percaya, yang telah hidup di dalam Tuhan, hidup seperti Kristus telah hidup. Yaitu apa? Hidup di dalam kasih. Yang kedua, ciri yang kedua sebagaimana Kristus telah hidup apa? Kristus tidak mengasihi dunia, tapi mengasihi Bapaknya. Orang yang mengenal Tuhan, taat perintah Tuhan. Orang yang taat perintah Tuhan artinya dia sudah sempurna di dalam kasih. Kalau orang yang sempurna di dalam kasih berarti dia sudah tinggal di dalam Tuhan. Orang yang sudah tinggal di dalam Tuhan, dia wajib hidup sama seperti Tuhan telah hidup. Seperti apa Tuhan telah hidup? Tuhan hidup tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, tapi mengasihi Bapa di atas semuanya. Tuhan Yesus pernah ditawari oleh iblis.
Yesus diperlihatkan, Yesus diajak ke tempat yang paling tinggi di atas gunung. Dan diperlihatkan dunia dengan segala kemewahannya, dunia dengan segala kekayaannya, dunia dengan segala gemerlapnya. Dan iblis berkata, Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu. Dunia dengan segala kemewahan, dunia dengan segala kenyamanan, dunia dengan segala hal gemerlapnya akan kuberikan kepadamu jika engkau mau sujud menyembah aku. Ingat itu, dalam Matius, Yesus dicobai, Yesus ditawari, diiming-imingi oleh iblis. Tapi Yesus menolak semua apa yang godaan, tawaran dari iblis. Dan dia berkata, ada tertulis, kan? Engkau harus sujud menyembah Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan Allahmu lebih dari apapun juga. Dan Tuhan tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tapi Tuhan mengasihi Bapanya lebih dari apapun juga. Karena dia tahu dia datang ke dunia sebagai bentuk kasihnya kepada Bapa. Yesus taat melakukan perintah dan kehendak Bapa. Sampai dia harus mati terkutuk di kayu salib. Dia rela dan taat karena dia sungguh-sungguh mengasihi Bapa. Biarlah kebenaran ini boleh memberkati kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang sungguh-sungguh bukan sekedar omongan mengenal Bapa, tapi sungguh-sungguh itu dibuktikan. Pribadi-pribadi yang mengenal Bapa adalah pribadi-pribadi yang taat kepada perintah-perintah Bapa. Pribadi-pribadi yang taat kepada perintah-perintah Bapa adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh sudah sempurna di dalam kasih Allah. Dan pribadi-pribadi yang sempurna di dalam kasih Allah itu artinya dia telah tinggal di dalam Allah Bapa. Jika seseorang sudah tinggal di dalam Allah Bapa, hidupnya pasti akan selaras dan sesuai dengan kehidupan Kristus Yesus Tuhan kita. Yaitu apa? Hidup mengasihi sesamanya manusia. Dia tidak membenci. Dia mengajarkan kasih yang sejati. Dan yang kedua, dia tidak mengasihi dunia, tapi dia mengasihi Bapanya lebih dari apapun juga. Biar kebenaran ini boleh memberkati kehidupan kita sebagai orang percaya. Sudah berapa lama kita menjadi anak-anak Tuhan? Sudah berapa lama kita menjadi orang-orang percaya? Sampai di mana pengenalanmu akan Tuhan? Sampai di mana pengenalanmu akan Bapamu? Karena pengenalan itulah yang akan membuat kita hidup dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur buat pesan dan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan hari ini, kembali kami diingatkan tentang pentingnya kami hidup dalam pengenalan akan Bapa. Karena pengenalan akan Bapa itulah yang utama di dalam hidup ini. Yang membuat kami hidup, yang membuat kami diperkenan Tuhan, yang membuat kami selamat. Dan pengenalan itu harus dinyatakan melalui ketaatan kami melakukan perintah Bapa. Ketaatan itu akan membawa implikasi bahwa kami sudah sempurna di dalam kasih. Dan ketika kami sudah sempurna dalam kasih, itu artinya kami sekarang sudah tinggal di dalam Bapa. Dan ketika kami tinggal di dalam Bapa, kami wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup dalam kasih kepada sesama. Dan yang kedua, hidup mengasihi Bapa lebih dari apapun juga. Roh Kudus, tolong meteraikan kebenaran ini dalam hati hidup kami, semakin membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan
dalam pengenalan yang benar akan Allah Bapa kami. Terpujilah namamu, dan berkati setiap telinga yang mendengar, setiap sidang jemaat Tuhan yang mengikuti program Mimbar Gemar ini. Tuhan berkati atas kehidupannya, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bisnis, studi masa depan diberkati Tuhan. Dan memohon perlindungan penyertaan Tuhan bagi setiap umatmu dalam melakukan kegiatan aktivitas hari ini. Apapun yang dikerjakan umatmu, engkau pimpin, engkau sertai, dan engkau berkati ya Bapa, buat berhasil. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bersama dengan Yesus, engkau semakin diberkati. Salam bergema. Amin.